It's law of attraction kalau aku Law bilang. of attraction. Jadi apa yang kita maksudkan dalam hati, itulah yang akan terjadi. Kan aku maksudnya pengen berbagi kebaikan dengan Pak Guru. Ternyata kebaikan itu kembali ke aku gitu kan ya. Dan akhirnya mungkin gak cuma kembali ke aku doang. Akhirnya banyak berdonasi ke Pak Guru untuk anak-anak di sana gitu kan. Happiness itu double triple efeknya ketika kita bagi. Antarkan Kebaikan Podcast. Halo semuanya sahabat Paxel, kita ketemu lagi di podcast Antarkan Kebaikan dan lagi-lagi masih bersama saya Inayu. Kalau Anda semua nih yang kebetulan dengerinnya via YouTube, jangan lupa di like dan di subscribe. Anda pasti bisa lihat kalau misalkan di depan saya dan di depan narasumber saya yang cantik banget ini sudah ada botol-botol minuman berwarna-warni. Jadi saking spesialnya podcast ini, jangan sedih Kak, kita ada sponsor hari ini dari Mambucha. Yeay, yang mana narasumber kita hari ini ekstra spesial juga, tidak lain tidak bukan adalah founder sekaligus ownernya dari Mambucha yang adalah teh kombucha yang merupakan teh yang punya banyak khasiat ya Mbak, intinya seperti itu ya. Betul. Oke, di sebelah saya sudah ada Mbak Anita Hartono ya yang hari ini akan berbagi cerita bukan cuma tentang teh kombuchanya yang laris manis cuan banget di mana-mana. Amin ya. Amin. Mudah-mudahan selalu laris dan cuan. Amin. Tapi juga tentang filosofi-filosofi hidupnya dan juga pengalaman-pengalaman antarkan kebaikannya beliau juga pastinya. Kita langsung sapa ya. Tapi sambil disapa boleh dong sambil aku minum. Boleh kita Dikit-dikit cheers dulu kita dong. cheers dulu. Cheers. Oke. Aku minum yang lavender hari ini Kak. Aku minum yang strawberry ya. Aduh, mudah-mudahan ya khasiatnya menjauhkan kita semua dari penyakit-penyakit. Amin. Amin. Makin sehat ya. Amin. Mbak Anita, Yes, boleh sayang. dong diceritain dulu. Dengar-dengar nih, kan kita ngobrolin soal filosofi-filosofi hidup gitulah ya. Jualan Mambucha ini atau teh kombucha ini dari awalnya aja setauku ya, kalau dari hasil aku denger-denger kanan kiri dan baca-baca, karena coba deh semuanya ya sahabat Paxel browsing aja namanya Anita Hartono itu, waduh semua artikel-artikel banyak keluar ya kan. Dan denger-dengar beliau ini berjualan teh Mambucha ini dari awal objektifnya juga bukan cuma semata-mata cari cuan. Betul ya, tapi lebih ke berbagi pengalaman atau manfaat. Boleh diceritain? Bener sih, jadi awalnya banget justru aku tuh bikin untuk pesanan orang sih. Karena awalnya tuh aku bikin untuk diri sendiri. Aku tuh punya kendala pencernaan yang cukup udah lama sih Kak gitu. Jadi aku gak bisa buang air besar rutin, butuh waktu 3-4 hari sekali untuk buang air besar. Dan itu harus pakai pencahar, harus pakai fiberan, bubuk-bubukan gitu. Dan itu udah berlangsung lama. Dan makin lama semakin sakit ya gitu. Jadi ketika mau keluar itu sakit banget. Kayaknya aku tuh yang terparah aku bisa gak BAB tuh bisa 6 hari Kak. Wow. Iya. Seminggu. Itu nyiksa dan banget itu sih. waktu itu lagi travel. Jadi biasa aku kan suka traveling ya. Setiap kali traveling itu pasti parah banget gitu. Yang kayak bikin mood traveling juga udah jadi ngaco lah gitu. Jadi kayak ya gimana sih biar kita nyimpen racun dalam tubuh kita gak bisa keluar gitu ya. Jadi aku tuh momennya itu pokoknya sampai ada namanya tuh cuci usus ya, ngeluarin kayak bener-bener pakai air gitu, yang kayak namanya apa sih namanya intestinal detox atau apalah gitu, yang kayak cuci usus gitu. Itu pun keluarnya kayak keluarin kepala bayi kali ya, gede banget gitu rasanya gitu ya, pokoknya sampai sakit banget. Dan di momen itu aku akhirnya nggak berani lagi untuk nggak minum pencahar. Jadi aku sampai beli pencahar. Jadi ketergantungan. Bener, ketergantungan. Aku sebenarnya berawal dari ketergantungan obat-obatan diet sih Kak. Karena aku itu dulu balerina waktu aku kecil. Terus aku selalu menjadi anak yang cabi gitu. Aku nggak pernah kayak kurus kecil kayak balerina kan harus kurus kecil, kayaknya kurus banget gitu, kutilang gitu. Dan aku itu selalu jadi anak yang cabi. Jadi dari aku kecil aku balet. Terus aku sempat dibully juga sama orang tua murid. Jadi bukan sama murid lain loh, sama orang tuanya. Dan di situ aku berjuang banget untuk aku tuh bisa kurus gitu. Apapun aku lakukan. Jadi umur 13 tahun aku udah kenal obat-obatan diet. Punya mamiku aku minum. Gitu. Jadi mungkin dari situ mungkin tubuh aku udah gak terbiasa
buang air besar tanpa pencahar, tanpa obat diet dan tanpa fiber bubuk itu. Dan itu terus berjalan sampai usia aku sekarang di tahun 2021 ya. Aku pandemi kan gitu, aku ngerasa kayak makin stres banget karena kalau tanpa obat pencahar, tanpa bubuk-bubukan itu aku nggak berani makan. Karena aku tahu kalau aku makan, aku nggak bisa keluarin lagi dan berat aku pasti naik gitu. Jadi kayak body figure itu kayak bener-bener penting banget, number one in my life lah. Karena udah akumulasi dari zaman kecil Dari juga. kecil. Kena bully lah, Iya, ya kan? gitu. Nah jadi awal bangetnya itu seperti itu sampai aku ikut diet ketat gitu yang low deficit kalori yang benar-benar kecil banget makannya, dan itu berhasil kurus, tapi ternyata itu tidak membuat aku bahagia dalam jangka waktu panjang. Aku bahagia ketika aku bisa kurus, tapi udah gitu kan mempertahankan kurusnya itu ya susah kan. Dan ketika aku di poin itu aku kayak ternyata kok gue nggak bahagia ya gitu. Why gitu? Karena ya itu tubuh aku ternyata tidak seimbang lah ibaratnya gitu. Dan persepsi kayak gue harus kurus dulu baru gue happy itu ternyata ya itu cuma sementara gitu. Cuman kayak sebulan gitu, habis itu udah gak bahagia lagi gitu. Kayak aku merasa mentally challenge sih waktu itu ya, tahun 2021 itu. Dan akhirnya ada ketika aku lagi ngobrol-ngobrol sama small circle aku dibilang sama dia, lu coba deh bikin kombucha. Jadi salah satu teman aku itu udah bikin kombucha selama 20 tahun. Dan dia bilang coba lu bikin deh. Soalnya ini buat gue nolong banget nih, bisa BAB tanpa perlu pencahar gitu kan. Akhirnya aku bilang kayak aduh, gue nanam kaktus aja mati, boro-boro piara gini gitu kan, yang kayak SCOBY harus dirawat, dimandiin, kasih makan lah apa gitu, kayaknya gue nggak bisa deh gitu kan. Terus emang lu coba dulu katanya, nih tinggal kasih teh manis doang kok katanya gitu. Oke, udahlah cobain gitu. Nah aku bikin kombucha itu dari pertama kali aku hanya mengabadikan di Instagram aku proses aku bikin, kayak aku lagi mikir kalau aku berhasil harusnya orang lain juga bisa nih, karena aku orang yang paling nggak yang setelaten itu gitu. Aku tuh orangnya gerabak-gerubuk, cerabah-ceroboh gitu lah ya. Saat itu aku mikirnya kayak kalau gue bisa harusnya orang lain juga bisa. Kalau orang lain bisa harusnya gue juga bisa dong. Ya udah gue coba aja lah gitu kan. And I try. Seminggu 10 hari kemudian aku panen kombucha pertama aku dan aku minum. Amazingly kayak aku minum tiap hari selama seminggu itu, BAB aku effortless banget. Kayak bener-bener bisa BAB tiap hari itu kayak gitu loh, kayak amazing gitu. Padahal buat orang lain mungkin kayak BAB gitu ya, tiap udah hari. natural aja iya gitu sih, ya. gitu kan satu hal yang kayak biasa aja gitu. Tapi buat aku itu special banget. Dan aku kayak kok bisa ya gitu kan. Dan aku coba lagi, bikin lagi, rutinin, dan ternyata tuh bener-bener setiap hari itu gitu loh. Jadi terus aku pernah ngetes gitu, coba gue gak minum gue masih BAB gak ya? Masih dong. Jadi aku sebulan aku minum nih, terus aku kehabisan, aku bolong nih gitu ya, kayak 2 hari masih BAB gak? Masih. Jadi kayak aku mikir kayak berarti gue gak ketergantungan dong, kalau gak ada juga gak apa-apa gitu kan ya. Tapi semakin hari aku semakin sharing di Instagram pribadi aku, ternyata banyak orang yang ngalamin sama kayak aku. Yang kayak gue mau coba dong Nit, gue juga gak bisa BAB tiap hari loh gitu. Atau anak gue juga sembelit loh yang kayak gitu-gitu. Akhirnya karena banyak yang nitip, ya udah aku bikin biar nggak yang kayak polos-polos banget, aku labeling lah gitu kan. Ya. Iya, paling nggak nih ada, pokoknya pas orang terima, oh ya ini sesuatu lah gitu, karena kan bikinnya lama, ya nggak sih? Lama. Untuk si SCOBY-nya itu aja berapa, 2 minggu ya? 2 minggu, 14 hari untuk iniin kan. Nanti sahabat Paxel kalau mau tahu lebih banyak tentang SCOBY dan lain-lain sebenarnya bisa sambil di browsing tuh Iya, tinggal di research aja SCOBY, kombucha, manfaatnya dan lain-lain gitu. Yang jelas ini sebuah work of art bisa dibilang gitu ya, karena bukan cuman ngerendam sehari jadi, tapi takes time. Aduh pokoknya a lot of effort and heart juga di dalamnya ya. Ya, dan aku banyak belajar banget dari kombucha ini, bahwa aku ketika aku memberikan doa, memberikan cinta pada kombucha aku selama proses 14 hari itu tuh akan merubah kristal air di dalam kombucha aku yang tadinya mungkin biasa-biasa aja jadi beautiful gitu. Kalau misalnya kayak yang aku pelajarin tuh dari penelitian Profesor Masaru Emoto, beliau meresearch tentang miracle of water. Itu juga ada penelitiannya, bukunya, researchnya gitu. Dan aku baca, aku pelajarin, iya bener ya gitu. Jadi
ini adalah komitmen aku nih yang aku tulisin di sini, di mana aku memberikan cinta, aku memberikan prayer, dedication, caring, and joy. Semua besarannya 100%. It ya has to kan? be wholehearted. Yes. Ya gak sih? Kayak sesuatu yang kita harapin masuk ke tubuh kita, memberikan sesuatu yang baik buat kita, masa sih lo setengah hati, ya gak sih? So I pray for it every day. I talk to my Scoby every day. Aku send love every day gitu. That's how I membuat kombucha ini dari awal banget. Dan ini yang aku pengen orang tahu ketika aku kasih ke kombucha ini ke mereka. They know that they receive my love, prayer, dedication, love and joy gitu. Nah, tapi ini sebenarnya cuma for fun doang. Cuman kayak supaya nggak polos-polos banget lah. Tapi sebenarnya bener kan? Bener tapi for fun. For fun, Oke. iya. Jadi labelnya pun, fontnya pun ini sama itu beda tuh. Iya. I mean like because this is homemade, setiap Scoby, setiap kombucha itu rasanya nggak ada yang sama. Bisa jadi aku bikin yang lavender hari ini rasanya kayak gini. Nanti in the next bottle rasanya mungkin bisa jadi lebih agak beda. Tergantung gimana proses ngajak ngobrolnya, ngirim doanya dan lain sebagainya itu ya. Exactly. Nice. Okay. Dan but the most important thing is ini tuh ada bakteri baiknya yang bagaimana dia tuh bekerja dalam tubuh kita untuk membersihkan, cleansing, detoxifying, purifying our body, di mana dia bisa untuk memerangi bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh kita juga. Lewat apa? Lewat processed foods, lewat polusi, lewat skincare yang sintetis gitu. Itu kan semua kan ada pathogens-nya kan, ada bakteri-bakteri yang mungkin tidak friendly di tubuh kita. Dan dengan memasukkan bakteri yang baik, dia tuh memerangi keseluruhan tubuh. Jadi gak cuma pencernaan doang. Keluarnya lewat apa? Skin, kulit lebih bagus, rambut lebih tebal, penglihatan lebih jelas gitu. So it's like overall health gitu ada di sini. Gitu. Kalau mau beli kemana sekalian kita jualan dulu ya kan? Kalau mau Sobat Paxel. Yes, kalau mau beli silakan langsung ke mambucha.id, ada di Instagram, ada di Tokopedia juga. Dan dikirimnya tentu saja pakai Paxel. Sudah pasti. Soalnya paling aman nama Paxel tuh gak pernah mengecewakan. Yay. The best Paxel. Nice, oke. Thank you loh Mbak, setia banget pakai Paxel. Iya dong. Oke, jadi kalau di recap berjualan teh kombucha yang diberi nama Mambucha ini sesuatu yang sebenarnya nggak pernah di-planningin dari awal, gitu ya. Tapi ini adalah sebuah proses pencarian yang alami aja ya kan. Tiba-tiba dapat insight dari temennya yang kebetulan udah 20 tahun bikin teh ini gitu kan, dan works di yang bersangkutan gitu kan. Terus Mbak Anita coba dan ternyata jadi juga. Dan yang hebatnya nih kalau menurut saya, beliau ini gak mau berhenti sampai situ. Begitu dia merasa oke, works nih ternyata di gue harus kasih tahu ke sebanyak mungkin orang ya kan. Karena uniknya, bisa aku bilang uniknya Mbak Anita ini adalah sebagai seller. Mbak Anita ini adalah seller yang sangat aktif banget, bukan hanya berjualan tapi juga mengedukasi customer-customernya maupun yang non customer, netizen yang bahkan gak dikenal katanya gitu ya. Aktif memberikan kelas-kelas tentang bagaimana cara membuat kombucha, Scoby dan lain sebagainya. Nggak takut nanti jadi banyak saingan, banyak mambucha baru mungkin yang lebih laris. Takut nggak sih Mbak? Enggak sih Mbak, soalnya aku lagi mikir ya, kalau bikinnya aja selama itu 14 hari, kayaknya segede-gedenya aku bikin kombucha, sebanyak-banyaknya aku bikin kombucha, aku gak bisa memenuhi kebutuhan semua orang se-Indonesia kan. Kayak mustahil banget, ada 270 juta orang, terus aku supply gitu mau bikin mau sampai kapan gitu. Bisa-bisa I don't have any life other than bikin kombucha buat apa gitu kan. Sementara aku tuh kayaknya vision aku adalah I wanna spread kindness through cultures, which is cultures itu adalah bakteri baik yang ada di dalam sini. Aku pengen membagikan kebaikan ini bahwa this is God's gift gitu loh. Kayak ini makhluk hidup dan isinya itu adalah tumbuh-tumbuhan, bakteri baik yang juga ciptaan Tuhan yang sebenarnya bisa membantu memulihkan kita gitu. Kayaknya orang tuh banyak yang sekarang pengen sembuh, pengen ini, pengen itu, pengennya instan. Pokoknya udah kasih gue whatever gitu kan ya. Tapi nggak mau belajar apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan bakteri baik. Sebenarnya dia bisa berkomunikasi dengan sel-sel tubuh kita. Sebenarnya dia bisa bantu cleansing. Sebenarnya dia bisa bantu membersihkan, memurnikan gitu. Dan itu yang aku rindu banget gitu. Itu kayak vision aku, bukan cuman untuk sekedar jualan, tapi aku pengen ngedukasi orang bahwa badan lo tuh begitu luar biasanya diciptain sama Tuhan lo. So you better take care of it with something natural yang
juga temenan gitu loh sama badan kita, dan itu kayaknya message banget buat aku untuk kayak this is my purpose of life sih, so it's more than just business atau jualan aja gitu. Jadi visinya bukan cuman gimana caranya Mambucha ini laku Iya. atau cuan gitu ya Iya. kasarnya ya. Tapi juga kenapa Mbak Anita sering banget berbagi via workshop di online, kelas-kelas online gitu, karena Mbak Anita merasa, correct me if I'm wrong ya, merasa perlu banyak perpanjangan tangan lagi nih Betul, di bawahnya. betul, Karena betul. Indonesia selebar ini, seluas Betul. ini, orangnya sebanyak ini gitu ya. Yes. Nggak mungkin hanya dari tangan satu Anita Hartono Betul. aja bisa satu negara ini merasakan manfaatnya, Exactly. manfaat baiknya kombucha. Bener Oke, banget. jadi nggak That's a takut yang- very that's a very right translation. Oke, jadi nggak takut Enggak lah. apa rezeki udah ada yang ngatur. Aduh, buat apa sih Percaya takut? banget ya. Kan gini ya, yang kasih rezeki kan Tuhan gitu ya. Yang nyabut kan juga Dia. Jangan sampai kita lagi dikasih rezeki terus kita serakah, kita mau lebih banyak lagi, ntar dicabut loh sama Tuhan loh. Jangan kan, lebih baik kalau kita terima rezeki kita alirin ke orang lain, ya nggak sih, untuk mereka kita rasain sama-sama kebaikannya, karena definitely kayak aku ngerasa kita nggak bisa hidup sendiri di dunia, ya nggak sih, kita meninggal aja perlu orang memandikan kita, right? Betul. Perlu orang gotong kita punya tubuh gitu, kita punya jasad gitu. Masa lu punya kebaikan lu simpan sendiri sih, it's so unfair, right? Gitu, kayak why? Aku kayak nggak ngerti kenapa kalau takut Kenapa sama harus saingan. pelit-pelit sih? Iya, kenapa? Iya gak sih kan? Dan ilmu yang aku terima juga dari orang lain, it's not because aku tuh punya ilmu, aku pintar sendiri kan, Tiba-tiba enggak. wangsit dari langit. Enggak, ya gak sih, aku juga belajar dari teman aku belajar dari YouTube, dari banyak guru gitu. Jadi kayak kalau aku punya, aku pasti share. Kalau aku tahu, aku pasti kasih tahu gitu. Kayaknya berkat itu nggak cuman uang kok. Iya gak sih? Kita bisa sehat, keluarga kita sehat, happy. That's the greatest blessing. Jadi ini adalah bentuk berbagi berkat versi Mbak Yes. Anita gitu ya, Yeah. dengan melebarkan lagi ilmu-ilmunya ke sebanyak mungkin orang. Udah pernah ngerasain ada pengalaman dahsyat ya berbagi ini gak sih? Aduh, dahsyat banget, Contoh deh, banyak. salah satu cerita yang paling berkesan aja. Banyak banget. Jadi salah satu yang paling berkesan yang mungkin tadi aku udah cerita ke Mbak Nay juga, yang tentang botol aku pecah ya, yang kombucha aku di fermentasi kedua itu pecah, dan waktu itu ngelukain karyawan aku juga lumayan parah gitu. Dan ketika aku share my failure, kegagalan aku di Instagram aku, ada follower aku yang komen gitu kayak, "Kak, kenapa gak ditaruh kontainer aja botolnya?" gitu kan. Aku kayak, wow, aku gak pernah kepikiran hal itu gitu kan ya. Kayak iya juga ya, kenapa aku kayak sibuk banget nutupin pakai kain, terus itu pun pecahannya meledak, mental juga gitu. Kayak aku gak pernah kepikiran pakai kontainer. Bener juga ya, kalau misalnya pecah kan aku gak usah ngepel-ngepel satu rumah, ya gak sih, pecahnya di kontainer gitu loh. Dan itu jauh lebih aman buat staff aku. Dan ketika itu aku kayak appreciate banget. Aku punya follower, aku lupa namanya, Angga kalau nggak salah ya, Mas Angga gitu, apa Anda, aku lupa. Terima kasih Pokoknya Mas aku nggak Angga kenal atau Mas ya. Anda. Iya, aku nggak kenal, tapi dari beliau lah aku mendapatkan jalan keluar gitu loh, yang kayak bikin aku merasa aman, kayak ngerasa iya bener juga ya, aku nggak usah takut dia meledak kemana-mana, tapi bisa cuman di kontainer aja. Dan sejak saat itu kombucha aku nggak pernah meledak lagi. Nice, Dan aku oke. tuh ngerasa kayak puji Tuhan banget, aku bisa dapetin banyak bantuan dalam hal-hal kayak gitu, berkat aku berbagi kan. Aku tuh lagi berbagi, Iya, maksudnya karena sharing, hati-hati, iya, ada yang nge-feedback, Yes. padahal juga total stranger yang gak dikenal. Total strangers. Dan aku tuh berbagi supaya orang gak ngalamin meledak kayak aku, terus yang kayak ngelukain orang, maksudnya gitu. Jadi I share my failure gitu, so people can be more alert gitu kan. Dan aku juga pengen kasih tahu bahwa ini adalah salah satu resiko brewer. Jadi that's why aku tuh kayak, banyak orang yang nanya Mbak kayak, kayaknya cuan banget ya brew kombucha gitu, bisa jual satunya 30.000 gitu kan. Kalau misalnya kopi-kopi mungkin cuma 15.000 gitu kan. Tapi siapkah kamu dengan semua challenge ini, dengan bisa meledak, dengan bisa ngelukain orang, dengan prosesnya begini begitu. It's such a long journey yang kita tuh harus benar-benar konsisten, persistence, resilient, itu kayak harus banget. That's why aku respect semua brewer yang bikin kombucha lah, itu kayak. Dan gak merasa bersaing satu sama lain, Enggak, enggak lah ya. karena- Rezeki udah ada yang ngatur. Karena kombucha itu nggak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Ah, Aku bikin di rumah oke. aku, kamu bikin di rumah kamu, rasanya pasti beda Oke. gitu. Meskipun ingredientsnya sama ya, tapi rasanya pasti unik, pasti authentic gitu. That's why aku kasih namanya authentic homemade kombucha gitu. Oke. Kecuali pabrikan. Kalau pabrikan kan udah diatur kan, semuanya udah ada, semuanya gitu kan ya. That's why aku
bilang kalau sesama brewer kita saling hargain, kita saling hormatin karena my kombucha is different than Oke. anybody else gitu. Oke. Udahlah mana cantik ya kan. Coba bisa dilihat yang lagi nonton di YouTube nih ya. Yang gitu udah Wajahnya salting. cantik, hatinya baik, seneng berbagi. Apa sih yang dicari di hidupnya? Apa yang dicari di hidupnya? Mm-mm. Apa ya? Mungkin kayak tadi aku cerita, I have a purpose of life kali ya, yang aku tuh tahu banget that I'm a vessel gitu. Kayak kalau kayak aku tuh guci gitu, guci kayak tempat isi air, aku tuh harus mengalirkan gitu. Oh, Kayak aku oke. melihat my purpose itu seperti itu sih. Jadi aku kayak siap Saluran aja saluran berkat. berkat. Iya. Oke. Jadi I shouldn't stop being saluran berkat buat orang-orang, ya ini dengan cara yang aku bisa seperti ini, ya ini aku lakukan. Kombucha ini, Mambucha, produk Mambucha ini adalah berkatnya Mbak Anita yang mau disalurkan ke orang. Yes. Jadi bukan cuma masalah jualan gitu Iya, ya, tapi itu bonus lah. iya. Kalau iya, ada ha. itu bonus, tapi I think kayaknya purpose hidup aku lebih dari sekedar cari cuan sih Mbak. Oke, tapi Iya. ya jadi saluran berkat itu Jadi ya. saluran berkat itu sih. Emang apa? Kenapa harus jadi saluran berkat? Ada kepuasan pribadi kah? Ini kan pasti adalah belief atau filosofi yang udah dilakukan bertahun-tahun lamanya ya, dan pasti udah ada buktinya lah ya, bukti nyatanya nih manfaatnya. Emang kenapa dengan menjadi saluran berkat itu? Aku tuh kadang-kadang bingung juga ya Mbak ya. Kayaknya kalau misalnya memang aku tuh lakukan ini untuk my personal satisfaction, itu kayak aku gampang kecewa gitu. Karena aku tuh kayak ekspektasi ini, ekspektasi itu gitu. Tapi kalau aku cuma bilang kayak ya udah Tuhan, this is me. If you want me, kalau Tuhan pengen aku jadi saluran berkat ya Tuhan pasti kasih dong. Ya dong, kan aku cuma vessel nih, cuman bejananya aja. Nanti ada berkat ya udah masuk, ntar aku alirin kayak gitu kan. Hidup itu jauh lebih mudah gitu loh. Kayak justru aku kayak bilang ngejar apa ya? Aku nggak ngejar apa-apa sih. I just wanna be happy, merasa fulfilled gitu, merasa bahagia aja gitu. Aku tuh gini Mbak, aku dibandingkan dengar kombucha ini kejual 100 botol sehari, sama dibandingkan aku dengar ada anak yang sembuh dari penyakitnya bertahun-tahun karena minum ini, aku lebih seneng yang itu. Padahal dia mungkin cuma beli 1-2 botol. Doesn't matter. Tapi lewat itu dia bisa tersenyum lagi. Dia nggak mesti masuk rumah sakit lagi. Itu kayak buat aku tuh kayak sesuatu yang bikin aku sangat-sangat bahagia sih. Kayak yang 100 botol ya aku bahagia juga, tapi ya udah gitu. Purpose-nya tercapai. Purpose-nya rasanya. tercapai, dan maksud aku ini 100 ini adalah untuk menafkahi karyawan aku. Tapi yang 2 anak itu yang tadi minum 2 botol itu purpose aku gitu. Itu kayak bagian aku tuh di situ gitu. Ya bahwa ternyata apa yang aku lakukan, apa yang aku doakan tiap hari tuh kayak dirasakan manfaatnya sama anak itu gitu. And it's been a lot of children, banyak orang yang ngerasain keajaiban Mambucha tuh kayak bikin aku sangat semangat, makin semangat justru untuk berbagi, untuk kayak live aja, untuk ngedukasi. Kalau aku live aku nggak jualan kok, aku cuman kasih tahu, jawab pertanyaan, sharing gitu, dan it brings me joy gitu. Oke. Pembicaraannya makin seru. Jangan sedih ya kalau biasanya kita cuman kisaran 20 menit. Mungkin kali ini bisa agak-agak lebih ya kan. Karena banyak banget yang bisa digali. So stay tune, gak boleh pindah-pindah channel YouTube dan gak boleh ganti-ganti Spotify-nya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Donasi sampai ke Papua. Salah satu yang Mbak Anita lakuin ya. Oke, tadi kita udah ngomongin purpose. Lebih dari sekedar cuman cari cuan aja gitu ya. Tapi salah satunya juga senang berdonasi ya kan. Ngapain sampai Papua? Jauh banget Jauh donasinya. ya, ya. Kenapa sih? Apa yang dicari? Apa ya? Jadi waktu itu tuh lucu banget ya. Waktu aku salah satu reels yang trending sampai 6 juta view itu, ada salah satu nama di Instagram yang catch my attention. Namanya Diary Guru Pedalaman. Terus dia nanya, Kak kalau Scoby dikirim ke Papua mati nggak? Gitu. Terus aku kayak nggak pernah sih Pak, nggak pernah. Beliau adalah seorang guru di pedalaman Papua di Tolikara. Terus aku tanya gitu kayak Bapak mau pelihara Scoby, aku bilang gitu. Terus dia bilang iya Kak lagi pertimbangkan katanya gitu. Nah beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah 2 bulan kemudian ya, aku tuh kayak mikir kayak ini orang udah dapat belum ya Scoby-nya, karena kan ngantri beli Scoby-nya sekarang ngantri sampai 600
antrian. Aku lagi pikir, oh ya aku tiba-tiba kepikiran Pak Guru ini. Terus aku cari Instagramnya, aku tanya, Pak Padahal udah dapat, udah 2 bulan, udah 2 bulan. Pokoknya kan waktu Reels lagi trending-trendingnya kan aku baca-bacain tuh komennya karena seru kan gitu. Terus si Bapak ini udah dapat belum ya? Nah 2 bulan kemudian aku lagi ibadah, tiba-tiba keluarlah nama Bapak ini. Di My Vision aja gitu, kayak tiba-tiba inget gitu. Terus aku DM, aku cari dia namanya Diary apa gitu kan, aku kan nggak follow. Akhirnya aku follow, aku tanya, Pak udah dapat belum Skobinya? Bilang, belum Ci, soalnya di sini peralatannya sulit karena di sini pedalaman Papua gitu kan ya, bukan di Papua kota. Jadi untuk bawa barang aja, misalnya kita kirim barang ke sana, untuk bawa ke pedalaman itu 400.000 Gojeknya bolak-balik gitu. Jadinya harus kumpulin dulu misalnya satu motor bisa buat 30 kilo atau 40 kilo sekalian sama beras sama apa gitu baru kirim. Dan di sana tuh nggak ada teh juga nggak ada, gula mesti beli dari kota segala gitu. Terus aku bilang ya udah aku kirim aja deh sama peralatannya, aku bilang gitu. Dan sebagai guru kan ya otomatis kan mungkin pendapatannya nggak sebanyak itu ya gitu ya. Akhirnya aku pikir ya udah nggak apa-apa aku kasih aja, aku bilang, karena Pak Guru ini sering BAB-nya tuh berdarah. Terus punya asam lambung yang parah juga gitu. Beliau banyak cerita sih bahwa, dan di sana kan nggak ada yang kayak apa, ya minum obat ya udah obat dari puskesmas aja yang kayak gitu-gitu. Seadanya. Listrik aja nggak ada Mbak. Jadi dia tuh handphone itu pakai aki yang dari sinar matahari yang kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya, dan aku dikasih lihat dapurnya seperti ini pakai api unggun, bisa nggak bikin kombucha, bikin teh di sini? Aku bilang dicoba aja. Makanya aku tuh bilang kayak brand teh apapun pakai aja apa yang ada di daerah kamu gitu. Jadi aku nggak pernah nyebut brand pakai gula harus brand ini, teh brand ini, enggak, karena aku percaya tuh di setiap pelosok-pelosok Indonesia pasti ada teh. Ya nggak sih? Mau merek apapun itu, pakailah teh Nusantara yang ada di daerah kamu gitu. Dan aku bilang sama bapaknya, ya udah kalau nggak ada teh di sana saya kirim juga. Jadi aku kirim semuanya, Skobinya, toplesnya, tehnya, saringannya, pancinya, gitu, semua aku kirim gitu. Dan untuk konsumsi Bapak ini seorang ya? Iya harapannya bisa untuk satu kampung. Nanti setelahnya bikin sendiri betul. juga. Jadi aku kirim dua toples sih waktu itu kan gitu. Aku ajarin, aku kirim juga buku panduannya, dan harapannya karena di sana banyak anak-anak gizi buruk kan Kak. Nah kalau gizi buruk ya otomatis pencernaannya juga pasti nggak baik. Jadi banyak yang stunting, banyak yang gampang kena virus, batuk pilek dan lain-lain gitu. Aku berharap dari Pak Guru ini dia bisa kembangin, dia bisa kasih ke anak-anak di sana juga gitu. Dan amazingly pas aku kirim kombucha ke Papua itu nggak ada bocor sama sekali. Bener-bener perfectly fine. Skobinya juga bagus, nyampe sana toplesnya juga nggak pecah. Pokoknya kayak emang udah jalan Tuhan ya. Iyalah gitu. Dan itu kita balutin sama baju-baju untuk didonasiin, jadinya sekalian gitu kan. Pas kirim 30 kilo udah sama baju sama apa gitu-gitu. Dan aku tuh kayak percaya banget yang namanya kalau ya itulah ya, kayak kalau Tuhan udah kasih vision gitu kayak langsung dikasih lihat, ya aku akan taat sih gitu. Bukan tentang kenapanya, tapi ya why not? Ya gak sih? Kayak kita udah disuruh. Yang kesannya gak mungkin aja sampai Papua, ternyata jalannya kebuka jalannya kok gitu iya. ya. Asalkan memang kita dengerin atau lihat baik-baik vision tersebut dan taat. Iya, taat aja gitu kan. Terus kayak ternyata Paxel ada di Papua buka kan gitu kan. Terus kalau banyak orang tanya gitu, bisa gak nyampe ke Papua? Pasti bisa. Kemarin ke Pak Guru aja di pedalaman bisa gitu kan. Jadi kayak sejak saat itu ya yang beli dari Papua tuh banyak banget Kak. Jadi berkat lagi, berbalik lagi. Jadi kayak bisa ya Kak sampai Papua. Aku mau dong gitu yang kayak gitu-gitu. Aku yang kayak jadi banyak customer baru di sana. Bener-bener. Dan padahal niatnya cuma mau nolong doang. See the power of kita memang niatnya dari hati tuh udah antarkan kebaikan tuh ya. Ya begitulah ya. Nanti ada magicnya yang bisa. Ada magicnya. Nggak bisa dijelasin lah ya. Itu ya, itu pengalaman spiritual bisa dibilang gitu. Tapi nanti ngelihat sendiri lah magicnya seperti apa. It's law of attraction kalau aku bilang. Law of attraction. Jadi apa yang kita maksudkan dalam hati, itulah yang akan terjadi. Kan aku maksudnya pengen berbagi kebaikan dengan Pak Guru. Ternyata kebaikan itu kembali ke aku gitu kan ya. Dan akhirnya mungkin gak cuma kembali ke aku doang. Akhirnya banyak berdonasi ke Pak Guru untuk anak-anak di sana gitu kan. Karena Pak Guru jadi juga panjang. punya channel benih baik ya gak sih. Yang kayak kita bisa support anak-anak untuk dapat gizi yang lebih baik dan lain-lain. It's like wow gede banget gitu. Kalau aku cuma mikirin cuan dari sini doang mah gak akan nyampe ke sana kan. Ya gak sih? Bener. Dan ternyata tuh kayak gila ya manusia di Indonesia itu sebanyak ini dan
kebaikan ini tuh menarik orang-orang untuk bersama-sama lakukan kebaikan tuh bersama gitu. Amazing banget kan. Kebaikan akan menemukan caranya sendiri untuk Yes. ngajak lagi, Ngajak lagi. ngajak Dan terus gitu ya. happiness itu double triple efeknya ketika kita bagi. Right? Nice. Kalau misalnya bahagia cuman sendiri aja, it doesn't feel that. Meaningless. Iya. Ya udah kayak aku waktu itu. Ya udah aku kurus sendiri gitu. Udah gitu udah happy terus apa? Nggak happy juga Nggak happy juga ternyata. Happy-nya saat itu aja. Tapi Iya. udah gitu kan kayak so what gitu kan. Tapi this is like aku jadi fokus aku bukan lagi ke physical body, bukan lagi tentang bagaimana dibilang orang kurus lagi, udah it's much more than that gitu. Kayak aku ngelihat itu mungkin menjadi history aku yang dulu mungkin aku malu lah ya nyeritainnya gitu. Tapi sekarang mungkin itu adalah awal yang memang harus terjadi supaya aku bisa punya cerita ini gitu. Oke. Nyebut-nyebut Tuhan dari tadi. Mm-mm. Kalau dilihat kayaknya Mbak Anita tipikal yang emang selalu membawa Tuhan dalam hidupnya, dalam langkahnya gitu ya. Amin, Apa sih impactnya buat Mbak Anita yang udah dirasain banget nih dengan selalu membawa Tuhan? Dengan selalu membawa Tuhan dalam hidup aku ya, aku merasa aku tuh berjalan dalam hidup yang aman gitu. Jadi kayak ini Tuhan nih, ini aku. Ya udah aku ikut aja, mau dibawa kemana, mau ditaruh di mana gitu. Selama aku sama dia ke jurang terdalam pun aku aman gitu. Jadi aku nggak takut. Nggak takut, intinya itu ya. Iya. Kalau ditanya impactnya apa sama membawa Tuhan, nggak pernah ada rasa takut. Iya, jalanin aja. Toh hidup aku juga punyanya dia. Kita kan semuanya dititipin doang ya gak sih? Kalau Tuhan mau ambil kapan aja kan bisa, ya gak? Tapi bagaimana ketika kita kembali ke dia, kita udah memberikan yang terbaik di dunia. Jadi gak malu-maluin gitu loh pas ketemu kayak Tuhan aku udah memberikan yang terbaik kok gitu kan. Kalau gak ntar pas ketemu, aduh gimana ya gue ngelakuin apa gue di dunia ya dikasih waktu 30 tahun gitu kan. So ya aku gak takut sih. Oke. Ya, so like kalau misalnya orang ngomong apa, orang lakuin apa sama aku ya itu pembalasan di tangan Tuhan, aku nggak takut lagi. Jadi lebih yakin dalam langkah Yes. ke depannya, intinya gitu juga ya. Dan tentunya juga lebih gampang lagi rasanya untuk menebar kebaikan-kebaikannya karena Iya. ada Tuhan yang menjadi backup di belakangnya Iya. Mbak Anita nih ya. Ibaratnya lu jahat sama anak gue nih, tung gitu kan. benar. Iya, jadi Ada visi mau nyampe Papua, oh karena ada Tuhan di belakangnya Mbak Anita, nyampe terbukti tuh. iya kan. Scoby dan segala macam teh-tehan udah ada itu di gitu Papua ya. sekarang Iya. kan gitu. Di pedalamannya lagi yang kayak 4 jam dari kota gitu kan, kayak never imagine gitu. Tapi ketika Tuhan udah izinkan, aku yakin sih kayak apapun itu ya bisa aja terjadi gitu. Asal kita yakin. Kita taat. Kita taat, betul. Kita bukan cuma sekedar yakin. Yakin is one thing. Yes. Tapi kalau kita hanya yakin tapi nggak taat, belum tentu maksimal juga Iya, hasilnya ya. betul. Kekuatan yang kita dapat belum tentu semaksimal Yes. itu. Oke. Kalau misalnya kita taat kan kayak ya Tuhan udah suruh ini ya kita ikutin aja ya nggak sih. Kalau misalnya emang ternyata jalannya dibukain, kalau ditutup berarti ya mungkin bukan terbaik buat kita. Kan pikirnya jadi gampang gitu loh. Betul. Kalau misalnya kita nggak begitu kan kita kayak why gitu kan. Kayak kenapa sih kok nggak berhasil? Kenapa nggak bisa gitu. Akhirnya banyak ini menggerutu gitu kan. Tapi kalau kita udah lakuin ini buat Tuhan banyak bersyukur Kak jadinya. Apapun yang terjadi bersyukur aja gitu. Satu lagi Mbak Anita terakhir. Ya. Pesan untuk semua seller nih yang lagi nonton ataupun yang lagi dengerin kita di Spotify gitu ya. Kalau mau jadi seller yang sukses, definisi sukses nih aku kembalikan pada dirimu ya. Sukses tadi kalau aku tangkap sepertinya bukan cuma masalah cuan ya kan. Gimana menurut Mbak Anita kalau mau jadi seller yang sukses? Wah. Sambil kita minum lagi dong pastinya. Coba ya, ada inspirasi biar ada inspirasi. Jadi seller yang sukses, yang pertama mungkin sebentar aku lagi mikir ya. Konsisten mengedukasi produk kamu dan yakinlah bahwa produk yang kamu ciptakan adalah produk yang terbaik gitu. Ketika kita yakin ini adalah yang terbaik, kita tuh kayak pasti akan lebih passionate gitu loh mempromosikannya, mengedukasinya gitu kan. Yang pertama itu konsisten. Yang kedua banyak bersyukur. Mau jualannya banyak kek, mau enggak kek, pokoknya banyak bersyukur dan terus lakukan, terus konsisten posting, sharing, berbagi itu terus aja dilakukan karena you'll never know if you never try, right? Gitu. Yang ketiga berdoa, serahin bisnis kamu sama Tuhan. Kalau memang jalanmu adalah untuk bisa memberkati orang melalui bisnis ini, aku yakin banget nanti Tuhan bukain jalan.
Tapi kalau memang bukan, mungkin ada yang lebih baik buat kamu. Dan gitu. nanti bisa kebuka sendiri jalannya. Kebuka sendiri. Yang penting niatnya baik aja dari dalam hati. Oke, Gitu. nice. Oke, jadi konsisten, berdoa Dan bersyukur. dan bersyukur. 3 itu aja sudah dibuktikan sama Mbak Anita Hartono dari Mambu Cahaya. Thank you banget waktunya Mbak Anita sharing-sharingnya. Jadi kita tadi udah denger ya sahabat Paxel, bentuk antarkan kebaikannya Mbak Anita itu wow dahsyat banget. Sesimpel niat baik dari hatinya yang pingin menjadi berkat bagi banyak orang ya, bukan cuman bagi staff-staffnya aja ya yang membantu bisnis Mambu Cahaya, tapi juga orang di sekitar kita gitu. Dan hanya bermodal niat itu dan percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan, akhirnya semua kebuka dengan sendirinya Yes. jalannya ya. Gak usah dicari-cari, kita Nggak usah yang dicari-cari. dikejar-kejar sama berkatnya. Nah bener, nggak usah dikejar-kejar cuannya gitu ya. Cuannya, Nanti cuannya yang ngejar-ngejar kita. mau dong pastinya kan, lebih effortless ya. Iya. Oke, dan mungkin satu lagi, correct me if I'm wrong, tapi jangan selalu menjadikan cuan sebagai motivasinya. Benar. Ya, karena nggak ada habisnya ya nggak sih? Nggak ada habisnya, Nyari capek duit mah sendiri pokoknya. nggak pernah cukup rasanya ya, pasti Benar. kurang aja tuh uang rasanya gitu kan. Tapi Yes. ketika yang kita cari adalah berkah ya, adalah rasa bahagia Bahagia. di hati kita, nah itu beda cerita. tuh. Lebih long lasting. Lebih long lasting. Hmm. Nice, oke. Thank you so much ya Terima Mbak Anita kasih. untuk sharing-sharingnya. Sahabat Paxel, sekali lagi jangan lupa di like dan di subscribe YouTube ya. Dan jangan lupa didengarkan di Spotify karena ke depan masih banyak lagi sharing-sharing bermanfaat dari seller maupun rekan-rekan partner-partner Paxel yang lainnya. Jadi pastikan selalu dengerin podcast Antarkan Kebaikan. Saya Inayu, terima kasih. Bye-bye. Antarkan Kebaikan Podcast.